Di musim mudik kayak kemarin, biasanya ada aja orang yang gampang mabok, tapi mau nggak mau dia harus mudik lewat jalur darat. Biasanya orang kayak gini bakalan dikasih tahu sama saudaranya, minum Antimo aja. Antimo adalah contoh bisnis yang menjalankan strategi niche market, atau strategi bisnis yang mengejar target market yang jauh lebih spesifik, yaitu obat buat orang yang gampang mabok dalam perjalanan. Sekilas niche market kelihatan kayak solusi besar buat pebisnis baru, tapi nyatanya enggak juga. Diceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dalam dunia bisnis, banyak strategi yang dilakukan buat ngelawan kompetitor. Ada yang main di strategi blue ocean, ada yang main banting harga, ada yang ngasih value lebih, ada juga yang pakai ilmu hitam. Ada yang nggak suka sama kamu nih. Di samping realita kalau semua strategi bisnis pasti butuh modal, Ini uang semua mas nih kalau nggak percaya nih. Tuh. ada juga yang pakai strategi niche market, yaitu strategi yang mengejar target market yang jauh lebih spesifik. Harapannya ya supaya nggak ada banyak pesaing, bisa ambil keuntungan lebih besar, iklan jadi lebih spesifik, jadi lebih gampang diingat sama pembeli, dan masih banyak lagi. Menurut founder-founder startup, niche market itu adalah sebuah keharusan. Contohnya kayak Antimo tadi, yang khusus buat orang yang mabok perjalanan. Lawannya yang paling terkenal ya paling cuman Dramamine. Makanya kalau deket-deket lebaran, biasanya yang penjualan naik itu selain sirup marjan ya Antimo. Selain Antimo, contoh lainnya ada rumah makan VG, toko fashion bayi, atau toko kue khusus kue rendah gula. Tapi pada kenyataannya nggak ada bisnis yang gampang. Kalau niche market memang nggak tertandingi, mungkin nggak ada lagi yang mau jadi karyawan kantoran atau jadi dukun ilmu hitam. Niche market pun juga punya kekurangan. Contohnya kayak ojek syari atau disingkat OJC. Alhamdulillah, datanglah OJC saya. Lahir barengan sama Blue Jack, Lady Jack, dan Jiger Taksi, OJC menjalin bisnis jauh lebih spesifik lagi daripada Lady Jack. Semua mitranya harus perempuan, wajib hijaban, harus berpakaian longgar, dan harus dapat izin dari suami atau keluarga. Istilahnya janda ya Mbak. Kalau untuk janda itu surat izin mahramnya kan orang tua. Kalau untuk yang sudah menikah dari suami. Karena niche marketnya dikhususin buat perempuan dan langganan antar jemput anak sekolah. Dengan kekuatan niche market seperti itu, OJC bisa bertahan di tengah-tengah Grab dan Gojek selama 4 tahun. Tapi akhirnya harus menyerah juga karena target marketnya yang terlalu sempit. Tiap libur sekolah langsung nggak ada yang langganan. Ditambah lagi dengan adanya work from home dan study from home. Menurut Dr. Jeff Cornwall, ada 4 hal penting yang perlu diwaspadai dari strategi niche market. Yang pertama, entering a niche require adaptability in your plan. Atau apakah target market yang spesifik atau sempit itu emang benar-benar perlu sama produk yang kita tawarkan? Contohnya kayak OJC, yang ternyata orang lebih pentingin voucher promo dan ojek yang lebih gampang dapat drivernya. Yang kedua, niche change. Gimana kalau ternyata kebutuhan pasar yang spesifik dan dikit itu ternyata berubah? Contohnya kayak OJC tadi, yang ternyata pas pandemi, orang udah mulai studi from home dan nggak perlu ojek lagi. Atau contoh umumnya, wartel aja yang nggak spesifik target marketnya bisa aja langsung bangkrut karena perubahan zaman. Yang ketiga ada niche can go away. Atau gimana kalau orang-orang yang masuk dalam target pasar kita yang spesifik itu tahu-tahu udah pindah. Yang terakhir, niche can grow. Atau ada gula ada semut. Kalau bisnis yang pasarnya spesifik tapi tahu-tahu laku keras, maka bakal muncul bos-bos besar yang ikutan berkecimpung di dalamnya. Contohnya kayak bisnis kedai kopi harga murah, yang dulunya dimainin sama pengusaha-pengusaha kecil, tapi sekarang udah habis dimakan sama pebisnis-pebisnis gede. Moral of the story, setiap bisnis pasti ada resikonya. Maka dari itu, setiap bisnis butuh modal duit, modal skill, dan lain-lain. Tapi ya, bisnis emang gitu. Sama kayak sekolah, harus belajar dulu kalau mau lulus. Bedanya dalam bisnis, kalau salah satu nggak dapat 90. Tapi bisa aja langsung salah semuanya. Diceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya.